Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji mari kita hadirkan di dalam hati kita, bersyukur karena keberadaan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bisa memenuhi panggilannya. Tidak lain, ini adalah kemudahan, nikmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemudahan dan pertolongan Allah, mungkin saat ini kita berada di luar sana yang tidak menghiraukan panggilan Allah. Maka dengan kita menghadirkan rasa syukur, kita berharap nikmat ini terjaga sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal melainkan dalam kondisi beragama Islam, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah sampai akhir hayat kita. Di hari yang mulia ini, di hari Jumat, hendaknya kita memaksa lisan kita dan jari jemari kita untuk menghitung, memperbanyak sholawat teruntuk baginda Rasul suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik wasiat adalah ketakwaan, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan untuk dunia dan akhirat kita. Dan janji Allah, siapa yang bertakwa akan diberikan solusi dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada siang hari ini adalah tentang khusyuk, yaitu khususnya khusyuk ketika sholat. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, Allah langsung menjamin keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antara ciri orang beriman di surat Ar-Rahman ayat yang kedua, Allah sebutkan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka lah orang-orang yang ketika sholat khusyuk, betul-betul hatinya hadir, tidak memikirkan dunia, keluarga, ekonomi, ataupun yang lainnya. Maka setelah Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman, di akhir penyebutan pembahasan tersebut Allah menjamin ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya atau orang-orang beriman secara umum
Mereka akan mewarisi surga Firdaus, surga tertinggi. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Adapun dunia ini, ma'asyiral muslimin, bukan tempat untuk mencari kebahagiaan sejati. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, senikmat apapun makanan yang kita nikmati, kendaraan, rumah dan seterusnya, sesungguhnya dunia ini adalah darul bala, darul ibtila, tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tempat ujian. Maka kalau kita mencari kebahagiaan sejati di dunia, salah. Yang benar kebahagiaan sejati adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau di dunia kita akan merasakan sakit, kenyang kita akan ke belakang membuang kotoran. Sedangkan di surga tidak ada seperti itu. Sebaik apapun teman kita kadang menipu, berkhianat. Secinta apapun kita kepada manusia, pasti kita atau dia yang akan mati terlebih dahulu. Inilah dunia. Maka kita harus paham hakikat dunia, kemudian mencari kebahagiaan akhirat, dan bisa didapat kebahagiaan tersebut dengan khusyuk ketika sholat, yang dijanjikan oleh Allah kenikmatan yang abadi, yaitu surganya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan makna khusyuk di dalam tafsir Ibnu Katsir, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Khusyuk itu berada di dalam hati. Faghaddu bidzalika absarahum, matanya tunduk ke lantai. Dia tahu sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa khafadhu lidzalikal janah. Karena itu mereka menundukkan pandangan dengan merendahkan diri. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, tundukkan bahwa kita sedang menghadap Allah, penguasa langit dan bumi. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah menggantungkan keberuntungan orang-orang yang sholat dengan adanya kekhusyuan dalam sholat mereka. Ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak khusyuk, maka ia bukan termasuk orang-orang yang beruntung, kata Ibnu Qayyim. Seandainya sholat tanpa khusyuk tetap dianggap menghasilkan keberuntungan yang sempurna, niscaya ia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Nyatanya sholat di surat Al-Mu'minun digandengkan dengan khusyuk. Maka mari kita koreksi sholat kita. Kita renungkan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Kadang ibadah kita sudah tunaikan, tapi seperti tidak terasa apa-apa. Bahkan tiba-tiba kita terasa sudah salam. Apa yang sedang kita baca? Maka disebutkan oleh para ulama, ada dua orang yang mungkin satu saf sama, berseberangan atau bersebelahan, tetapi ternyata nilai keduanya antara langit dan bumi. Maka Nabi bersabda, wa innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi. Sungguh ada orang yang selesai sholat, antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda pahalanya. Ada yang cuma dapat 1/10 tus'uha, ada yang dapat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau nisfuha. Hanya dapat separuhnya. Dan alhamdulillah masih dapat separuh, dia khusyuk. Bagaimana jika sama sekali atau hanya 1/10 tadi? Maka masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kekhusyuan hanya bisa diraih dengan mengosongkan hati untuk sholat, disibukkan betul. Mari kita arahkan hati kita ketika sholat untuk khusyuk, meninggalkan segala hiruk-pikuk dunia, betul-betul menjadikan sholat sebagai tujuan utama. Dan inilah tujuan kita. Cita-cita hidup di dunia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tujuan kita di dunia ini? Apakah untuk meraih rumah yang megah, kendaraan yang mewah, pasangan yang kita idam-idamkan? Tidak. Tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Tujuan sama dengan cita-cita. Maka seyogianya seorang yang sudah sholat, dia merasa bahagia karena tujuan hidupnya telah tercapai, cita-citanya telah tercapai. Maka sungguh malang seorang yang menginginkan segera sholat itu selesai dan dia tidak merasakan apa-apa, padahal itu tujuan hidupnya. Bahkan Rasulullah menyebutkan, sholat itu bagi beliau
wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dan dijadikan penyejuk hatiku berada dalam salat. Bahkan ketika memerintahkan Bilal, "Qum ya Bilal, berdiri wahai Bilal. Fa'arihna bis shalah." Buat kami istirahat. Jadi salat itu seperti istirahat, dan istirahat adalah kebutuhan kita. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita nikmati wudhu kita. Ada orang yang sama-sama berwudhu, tetapi terkadang wudhunya hanya sekedar melakukan rutinitas, padahal di balik itu terdapat pahala yang besar. Padahal di balik wudhu terdapat ampunan yang sangat luar biasa. Kita sebutkan beberapa hadis keutamaan tentang wudhu. Man tawaddu'a fa ahsanal wudhu, kata Rasulullah. Siapa yang berwudu kemudian betul-betul berusaha untuk memperbaiki, menyempurnakan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, akan keluar dari jasadnya kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya. Bayangkan. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan tangannya ketika dicuci akan gugur kesalahan dari tangannya, matanya, kakinya. Kenapa kita tidak menikmati itu? Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai air yang keluar dari kuku-kukunya itu akan membersihkan dosa-dosanya. Hadir pihak muslim. Dan ketika setelah berwudu jangan lupa berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa janji Rasulullah kalau kita membaca doa ini? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Maka akan dibukakan pintu surga. Dari sini Ahlu Sunnah meyakini bahwa surga memiliki pintu ada 8, dan itu semuanya dibuka dan dipersilahkan dia. Orang yang berwudu dengan membaca doa tersebut akan masuk dari pintu mana yang ia sya'a, kehendaki. Rawahu Muslim. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita hadirkan hati kita di dalam sholat, karena itulah bentuk ketauhidan murni seorang hamba 5 kali sehari. Sungguh aneh seorang begitu percaya kepada dukun, kepada yang dinamakan orang pintar, tapi tidak percaya kepada Allah. Bahkan diberikan fasilitas untuk membawa permasalahan dunia ke dalam sholat, dalam arti meminta solusi, berdoa. Maka hendaknya kita renungkan ketika berdiri, ketika rukuk, ketika membaca zikir-zikir doa di dalam salat, dan hendaknya kita bawa masalah kita. Kita minta solusi kapan? Ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Kondisi terdekat seorang hamba dengan penciptanya adalah ketika sujud. Fa'aktsirud du'a, perbanyaklah doa. Sudahkah kita minta kepada Allah ketika sujud dan dikabulkan dan kita ingat betul? Jangan-jangan kita tidak pernah minta kepada Allah ketika sujud, padahal Rasulullah memerintahkan. Dan sungguh naif seorang hamba yang dikabulkan doanya justru menyandarkan kesuksesannya, keberhasilannya, terkabulnya keinginannya kepada kecerdasannya, pengalamannya, kerjanya. Padahal Allah yang memudahkan. Ia meminta tapi melupakan ketika Allah kabulkan. Maka mari kita bawa permasalahan keluarga, anak, pekerjaan, minta kepada Allah. Inilah perintah Rasulullah, fa'aktsirud du'a. Kalau kita sholat subuh saja 2 rakaat, berarti 4 kali kita diberikan kesempatan untuk membawa permasalahan hidup kita untuk minta kepada Allah. Masih kita minta kepada dukun, kepada orang pintar katanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita minta kepada Allah. Itulah wujud tauhid kita, memurnikan ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika sujud mungkin kita lalai, lupa. Masih ada satu kesempatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, doa yang mustajab selain sujud adalah setelah tasyahud akhir sebelum salam. Rasulullah bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a ajabahu ilaihi fayad'u." Kemudian setelah tasyahud silakan bisa memilih doa sesukamu.
a'jabahu ilaihi, yang kalian anggap penting, fayad'u, silahkan berdoa, panjatkan doa. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, kamu minta apa ketika sholat? Saya minta surga dan dijauhkan dari neraka. Ya begitulah, kami juga minta seperti itu. Subhanallah, Rasulullah minta, kita tidak mau minta. Para sahabat minta, kita tidak mau minta. Sungguh kita jauh dari kekhusyuan jika kita tidak minta kepada Allah ketika sujud ataupun sebelum salam yang terakhir. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal penting yang hendaknya kita perhatikan, 5 kali sehari minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan di akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah hambamu ini agar bisa mengingatmu. Wa syukrika, dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena ternyata butuh terima kasih itu butuh pertolongan Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah hambamu ini agar bisa baik-baik di dalam beribadah dengan baik ya Allah. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk. Pernah kita minta berlindung kepada Allah agar hati kita tidak lalai, agar hati kita khusyuk. Ya Allah, berikanlah khusyuk kepada hamba-Mu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia ini tidak akan lepas dari ujian. Ujian silih berganti mendatangi kita dari berbagai sisi. Maka yang kita cari sebetulnya di dalam kehidupan ini adalah ketenangan hati. Apapun kondisi kita, mungkin kita sakit, mungkin seorang memiliki hutang, atau mungkin dia memiliki permasalahan yang tiada hentinya. Tapi ketika hati itu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan bisa dinikmati. Dan ketenangan hati tidak bisa didapatkan dengan materi murni. Akan tetapi ketenangan hati Allah telah mewahyukan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan Allah berfirman di surat Thaha ayat 14, Innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, ibadahilah aku, sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk berzikir, untuk mengingatku. Maka sungguh seorang yang tidak mendapatkan ketenangan di dalam salatnya, sungguh ia merugi. Maka hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekhusyuan, berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Dan mari kita bawa hati kita untuk meresapi wudu, untuk menikmati sujud, dan juga di akhir atau penghujung dari sholat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ingin kita minta, silahkan. Dan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan bahwa orang-orang yang meminta kepadanya akan dikabulkan. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di hari Jumat, persiapkanlah doa-doa terbaik, karena Nabi mengabarkan barang siapa yang bisa bertepatan doanya dengan waktu mustajab dan waktunya sedikit, di antara pendapat yang kuat adalah di penghujung akhir hari Jumat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Persiapkanlah doa-doa terbaik, perbanyaklah sholawat di hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan dunia akhirat.
dan juga memberikan kita husnul khatimah serta jalan keluar dari apa yang kita miliki dari permasalahan. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin ya hayyu ya qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim. Allahumma aslih waliya amrina. Allahumma aslih hadzal bilad wal ibad. Allahumma aslih waliya amrina wa waffiqhum lima fihi salahul islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamata wa husnal khatimah. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.